Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu video berikut ini. Meski sempat kesulitan dalam mencari pasar dan biaya operasional, salah satu lokasi budidaya ikan koi di Nagari Situja Banda Dalam, Kecamatan Situja Limonagari, Kabupaten 50 Kota, mulai dilirik investor. Pemilik budidaya ikan koi di Nagari Situja Banda Dalam, Supriyadi Dahlan, mengatakan bahwa kehadiran investor memang sangat dibutuhkan karena selama ini kesulitan yang dirasakannya adalah mencapai pasar yang lebih besar. Pria yang juga sehari-hari berprofesi sebagai polisi itu menyebutkan jumlah lahan pengembang biakan ikan koi miliknya mencapai kurang lebih 1,5 hektar dengan berbagai variasi ikan koi seperti sanke, soa, dan variasi lainnya. Oke, langsung saja dan sanak minang kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah beliau sudah bersedia duduk di samping saya, Bapak Supriyadi, Kasih Humas Polsek 7, betul sekali Pak ya? Siap ya. Ini saya panggil abang atau apa ini Bapak? Udah Om? Udah saja. Udah, oke kita sepakat udah ya. Siap. Oke, udah Ed ya? Panggilan sehari. Panggilan akrabnya Ed ya? Siap. Oke, udah Ed. Kalau mau buka masker udah Ed nggak apa-apa. Kita udah patuh protokol kesehatan ya. Cuci tangan aja kita tadi pakai air terjun ini. Iya, betul. Aduh. Udah Ed ya, Kasih Humas Polsek 7 ya. Siap. Oke pemirsa, tapi kita bukan membahas tentang kegiatan kepolisian ya, tapi kegiatan di luar itu yang beliau garap. Nah ini menjadi pembina dan inisiator ikan koi ya. Siap. Nah ini ya, kenapa ini seorang polisi ini capek-capek terjun ke sana ya. Bentar lagi kita minta penjelasan Uda Ed ini. Tapi sebelumnya bolehlah Uda Ed, sebelum dari Kasih ini jadi Kasih Humas di Polsek, sebelumnya apa ini? Kayaknya familiar nih di wajah-wajah mantan-mantan kriminal nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan Siap. yang sudah diberikan kepada TV Denai. Ya siap. TV kita sendiri, TV orangnya Payakumbuh. Oke. Memang satu kebanggaan bagi kami dan satu penghormatan. Alhamdulillah. Jadi kita langsung aja ke poin. Memang sebelum ini berdinas di Polres Payakumbuh. Polres ya? Ke Polsek 7. Itu sebagai kanit opsional. Satres Narkoba. Narkoba ya? Oke. Asli orang Payakumbuh Bang ya? Asli orang Payakumbuh. Oke. Setuju. Dulu katanya Brimob juga ya? Sebelum di Polres 23 tahun di Brimob. 23 tahun? Waduh. Sudah sangat berumur di Brimob ya? Akhirnya udah tua ya? Oke, bahasa ininya udah tua lah ya? Oke. Nah ini Bang, kita langsung aja ke topik ya. Ya. Kenapa ini Abang capek-capek juga? Abang seorang polisi. Kemudian juga ikut membina dan inisiator untuk budidaya ikan koi ini. Ini apa sih sebenarnya Bang keinginan Abang ini kurang gimana gitu? Mungkin gaji dari kepolisian kurang, jadi nambahlah nyambi di sini. Siap. Jadi begini, kita berangkat jadi polisi sebetulnya dasar kita dari petani juga. Dari petani juga ya? Dari petani. Memang sebetulnya petani inilah pahlawan. Petani pahlawan. Pahlawan petani. Oke. Sayang di daerah kita ini, setelah pulang kampung kita melihat yang bertaninya kok itu aja. Itu aja ya? Yang tua-tua dulu, otomatis sekarang tambah tua. Oke. Tidak ada regenerasi ya? Jadi paling kita cuma bisa berpikir sendiri. Gimana nih nasib untuk makanan kita nanti ke depannya. Pangan ya? Jatuhnya sekarang pemerintah kan lagi menggalakkan ketapang. Ketahanan pangan ya? Jadi itu yang menurut kita sebagai orang awam ya. Oke. Nah, kita melihat itu generasi apa nih udah putus. Habis ya? Ya, karena anak-anak muda kita ini merasa bertani ini kerjaan yang
rendah. Rendah ya? Oke. Padahal itu sangat potensi. Jadi kita apa adanya. Memang orang kita nih hobinya melihat kepada yang berhasil. Melihat kepada yang berhasil. Yang berhasil. Bukan proses ini ya? Bukan proses. Menghargai proses itu yang kurang. Itu yang kurang ya? Ini maaf saja. Ya. Ini menurut apa kita sendiri, analisa kita sendiri. Jadi setidak-tidaknya ini terserah teman-teman orang menilai kita sebagai polisi, masa depan kita udah dijamin sama negara. Yeah. Tapi kita masih mau, karena kita masih kuat. Oke. Karena sekarang di pertanian ini memang butuh sentuhan teknologi, memang perlu belajar. Siap. Otomatis kalau yang tua-tua kita ajari, pada marah sama kita. Kamu aja belum lahir, saya udah bertani. Budayanya bukan seperti itu ya, kebiasaan lamanya nggak bisa dirubah, susah ya. Betul sekali. Kamu yang ngajari. Sementara di agrobisnis, anggap bahasa kerennya agrobisnis ya. Oke, siap Bang. Di bertani itu butuh pengetahuan. Iya. Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman, teknologi, semua. Jadi itu memang yang muda-muda yang diharapkan. Yang muda-muda berarti yang muda-muda. Oke. Karena ada pengetahuan di situ yang harus dipelajari orang ini. Kita belajar praktek. Cuma kita kemarin yang penting apa adanya loh. Yang penting ada. Yang penting ada. Yang penting ada. Berarti yang penting ada ini dengan sederhana dulu. Sederhana dulu. Yang penting kita mau. Oke, yang penting ada mau kemauan dulu. Ya. Oke. Ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Jadi apalagi kemarin kita bergelut di dunia kriminal, mungkin orang-orang Payakumbuh udah pernah tahu. Iya. Itu satu sisi. Satu sisi kita melihat lingkungan. Jadi lingkungan adalah yang nomor satu. Lingkungan di Payakumbuh dan kabupaten ini ya. Yang menjadi orang ini menjadi kriminal, menjadi berbuat negatif, itu faktor yang utama lingkungan. Lingkungan ya. Nah, lingkungan. Jadi kalau anak-anak muda ini udah ada kegiatan segala macam, mereka akan sibuk dengan kegiatan yang positif. Oke. Otomatis. Pasti ya. Ya kalau ibarat orang zaman-zaman dahulu, habis dia dari sawah, dari kebun, udah capek malam, paling kopi separuh, setengah ya. Yang orang bilang nih, kopi steng ya kan. Kopi steng. Itu udah capek. Karena besok pagi harus ada kegiatan lagi. Dan itu sehat. Ya, semuanya dari situ. Sehat. Disiplin waktu, semangat juang, kan? Kita melihat yang hijau-hijau ini atau ikan kita ini bermain, senang, pasti senang. Jadi kadang itulah kita harus bisa membaca situasi ini sebenarnya. Membaca situasi alam kita ini gimana. Yang mudah-mudahan lah yang kita harapkan. Jadi sebetulnya kita hanya sebagai inisiator ya, mengarahkan nilai dari polisi itulah termasuk nilai plus. Kita nilai plus, nilai plus. Okay. Kan kita ada dididik ya, disiplin yang tinggi, semangat juang yang tinggi. Kita jadikan itu nilai plus. Kita bawa adik-adik ini, kita arahkan yang berpikir positif akan menjadi. Yang berpikir positif ya, akan jadi. Yang ngeyel, yang punya semangat akan jadi. Dan itu memang udah hukum alam ya. Hukum alam. Disitulah kompetisi. Nah, ini Bang, Abang kan seorang kepolisian. Ini maaf kata Bang ya. Polisi ini identik di masyarakat yang agak kaku lah, keras, tegang, kuat. Lalu Abang masuk menjadi pembina dan inisiator. Betul. Ini pasti ada kendala. Ini gimana nih caranya Abang ini masuk ke tengah-tengah masyarakat, apalagi pemuda, untuk berinisiatif untuk menjadi pembina dalam hal-hal seperti ini, Bang? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang sangat bagus. Apalagi kita sekarang ini baru panas-panasnya Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan 10 November. Sekarang tanggal 11 November. Jadi sekarang ini polisi sekarang memang terus melakukan perubahan, sehingga dibentuk ada namanya Babin Kamtipmas. Babin ya. Itulah
ujung tombak polisi di daerah. Ya. Di kelurahan ya. Oh, ya. Dan tujuannya mempolisikan masyarakat. Mempolisikan masyarakat. Ya. Jadi polisi ini menyatu dengan masyarakat. Jadi dari situ lebih arahnya ke tindakan pencegahan, preventif. Preventif ya. Preventif. Jadi ada indikasi-indikasi yang salah, cepat orang diingatkan. Jadi memang sekarang polisi harus berbaur dengan masyarakat. Berarti diingatkan dulu Bang ya? Diingatkan. Nggak asal langsung tangkap ini ya? Diingatkan dulu. Oke, preventif kita nasihati, ya? kita ajak. Ya kan? Lebih cenderung ke pencegahan sekarang polisi. Makanya udah jauh berbeda. Udah jauh berbeda polisi sekarang dengan polisi dahulu. Oke. Jadi kalau seandainya masyarakat sudah sejahtera, apalagi di masa-masa pandemi sekarang nih, orang-orang udah larut ya dengan keadaan sekarang nih, kita harus bangkit. Ini jadi salah satunya kebetulan anak-anak ini yang punya ide, ya kan, anak-anak. Jadi kita bukan pakar ya. Oke, tapi ada kemauan ya. Jurus kita sama satu, yang penting mau. Oke. Kita belajar sambil berjalan. Oke. Berjalan. Nanti pasti rintangan ada. Rintangan pasti ada. Dan itu memang hidup gitu. Oke. Pasti ada rintangan. Rintangan inilah yang menjadi pondasi kita. Jadi kalau ibarat membuat rumah, pondasinya yang penting kuat dulu. Betul. Rintangan itulah yang akan membesarkan kita. Di samping belajar. Memang kedepannya kita memang ada rencana ikan konsumsi. Ikan konsumsi ya? Ini untuk koi ya? Iya. Oke. Ini kebetulan koi, anak-anak ini koi. Koi ya? Nah, kedepannya lele, gurami, boleh. Sama-sama kita berusaha. Ini kan betul Bang ya, sama-sama. Kalau sama-sama berarti kan kita rame. Ya. Nah, ketika Abang masuk pertama-tama mungkin ini saya agak berpikir seuzon sedikit ya. Ketika Abang masuk pasti aja ada masyarakat yang mengcap negatif ini ya. Kenapa ini polisi capek-capek ini? Apakah ada tujuan tersendiri ini selain dari budidaya, selain dari membina ini? Ada nggak Bang kepikiran atau kejadian seperti itu? Kalau kita rasa memang kalau adik-adik kita nih udah tahu ya karakter kita udah tahu. Oke. Karakter kita udah tahu, memang udah banyak itu yang kita ajak, untuk berusaha, membuat lapangan pekerjaan. Ya? Bukan mencari pekerjaan. Kita membuka sendiri ya. Ya, perlu di garis bawah itu. Belajarlah kita membuka lapangan pekerjaan. Tapi ya, yang tadi itu semangat, tidak ada gengsi. Ya, kita bikin anak-anak ini bangga dia masuk ke badannya berlumpur, kotor-kotor. Itu satu kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri, kita sehat. Dan itu menghasilkan. Kita yakin itu menghasilkan. Ya pasti, ujungnya kan nanti ke sana. Ya, jadi pelan-pelan sambil berjalan. Habis bekerja kita capek, kopi steng, kita briefing. Kita evaluasi. Oke. Kedepannya bagaimana? Cuma yang kita otomatis cuma bisa berencana, berniat. Hasilnya nanti lah ya. Proses dulu lah ya. Hasilnya nanti. Kita harus yang tadi itu menghargai proses. Menghargai proses. Ini yang susah sebenarnya di masyarakat kita. Kalau menurut saya pribadi, Bang. Betul. Paling susah menghargai proses ini orang. Kalau melihat mungkin Abang, siapa sih si Abang Ed itu? Apa sih yang sudah dihasilkan dari koi? Betul. Nah, itu kan? Betul. Tanpa melihat dulu prosesnya gimana. Ya. Oke. Ya kita cukup prihatin sekarang nih, generasi kita nih ya. Bukan dalam artian kita ini sok pahlawan, enggak. Ya. Yang penting lingkungan di sekitar kita. Sekarang apalagi lagi ngetren chip apa namanya ini? Ya, domino chip ya. Entah apa namanya. Berapa jam waktu terbuang? 1 jamnya kita kebun tuh udah banyak ya yang bisa dikerjakan. Habis itu kita sebetulnya bukan monoton di koi ya. Kalau bisa kita bahasa kerennya simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Misalnya dengan kita berkolam ikan, nanti kita ada kebun. Misalnya kebun pepaya, terong.
limbahnya bisa kita manfaatkan untuk makanya anak muda inilah yang kreasi. Kita pun nengok anak muda ini bukan semuanya begitu. Ya. Karena yang membawa itu tidak ada, yang betul-betul pelaku, yang betul-betul pelaku. Karena memang kita ada dari bawah ya, sampai sekarang pun masih di bawah. Masih di bawah. Oke. Seseorang yang sudah mencapai titik biasanya memang berbicara seperti itu ya. Sampai sekarang pun masih di bawah. Oke. Nah ini Bang, kendala masih ada nggak Bang kendala dari ini kan yang Abang bina ini banyak dari maaf ya Bang mantan-mantan ya. Ya. Ini mereka ada protes nggak segala macam. Udah ada nggak yang lain yang lebih modern nggak usaha? Kenapa harus berlumpur-lumpur seperti ini? Ada nggak Bang? Kita memang lebih suka dikritik. Lebih suka dikritik. Lebih suka dikritik. Kita suka dengan ide. Suka dengan ide. Ide anak-anak kita suka. Karena kalau kita mau maju, kita siap dikritik. Harus siap ya? Siap dikritik. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita suka. Kalau kita nggak bisa mencakap sendiri, kita bahas rame-rame. Oke. Jadi keputusan ini bukan keputusan kita sendiri, keputusan bersama. Kan? Jadi yang ya kita tidak bisa paksakan. Kita tidak bisa paksakan. Yang mau aja, yang mau. Memang banyak kendala sebetulnya, banyak kendala. Pertama ada yang tidak punya lokasi segala macam. Nah itu Bang ya. Banyak kendala. Tapi yang tadi juga, yang penting mau. Yang penting mau. Yang penting mau. Nah ini Bang, sebelum kita tutup segmen 1 ini ya, saya ada juga pertanyaan ini. Abang kan seorang kepolisian. Betul. Ini cara membagi waktu, itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak kecemburuan sosial? Nah dari mungkin masyarakat lain atau dari teman-teman ya, ini kenapa ini seorang Pak Supriyadi juga sibuk di ini, atau mungkin dari atasan Bang pimpinan segala macam, ini tugas kamu belum selesai yang ini lagi yang diurus. Ada nggak Bang sentimen atau pertanyaan seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu Bang. Siap. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Minang kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau Udaed masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi atau bincang-bincang ya. Nah ini udah pertanyaan di segmen 1 tadi ya yang belum sempat dijawab. Udah kan ini banyak kegiatan ini seorang kepolisian pasti ya. Betul. Kerjanya harus SOP bahkan 24 jam ya. Betul. Nah ini ditambah lagi. Betul. Membina dan berinisiatif untuk ikan koi segala macam dan di pertanian lain. Ini nggak menjadi kendala atau ada kecemburuan sosial dari teman-teman yang lain atau dari pimpinan mungkin yang sedang, waduh ini yang kamu urus, itu yang kamu urus. Betul. Nah, ini gimana ini Bang? Udah ya. Jadi itu sebetulnya bukan kendala. Bukan kendala. Malah kita itu yang menjadi nilai jual kita. Nilai jual ya. Nilai jual. Maksudnya begini. Kembali ke cerita yang tadi ya. Kita istilahnya udah digaji sama negara. Udah digaji sama negara ya. Istilahnya masa depan kita ini udah negara yang dijamin ya. Dijamin negara. Masih kita mau. Nggak mungkin kita 24 jam. Iya. Masih ada sisa waktu untuk kita berbuat. Makanya kita arahkan teman-teman nih. Mereka yang punya banyak waktu. Mereka yang punya banyak waktu. Banyak waktu untuk belajar, untuk membuat kegiatan yang positif. Mereka yang banyak waktu. Seharusnya mereka lebih potensi. Ternyata kita bilang waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas. Ini di sela-sela kesibukan. Di sela-sela kesibukan kita sendiri sebagai polisi ya. Masih kita curi-curi waktu untuk mensiasati kegiatan ini. Tergantung orang nih. Tergantung orang. Ya? Tergantung orang nih. Situlah makanya kita bilang itulah nilai plusnya. Kita udah jelas digaji, masih mau. Masih mau. Sengaja kadang sambil bercanda ya. Saya aja gaji nggak habis nih setiap bulan, masih mau. Iya. Masih memikirkan kalian. Masih memikirkan.
termasuk masa depan kita sendiri. Iya, betul. Masa depan kita sendiri. Karena di situ apa sekarang ini produk pertanian, produk perikanan, produk peternakan apa yang tidak laku? Istilahnya alam terkambang jadi guru ya. Yang penting kita mau, pasti ada jalan. Akan menghasilkan. Kira-kira gitulah apanya. Nah sekarang yang lagi tren, apalagi yang disetujui, ikan koi, yang kemarin juga diliput oleh teman-teman jurnalis kita ya dari DNTV ke sana. Abang juga inisiator di sana, juga pembina. Kenapa abang memilih ikan koi ini? Ikan koi ini kan kalau tidak salah ini menurut yang pernah saya baca ini ikan dari Persia yang akhirnya pindah ke Jepang. Betul. Ikan lebih sederhananya ini seperti ikan emas bang ya. Betul. Udah ya. Satu famili ya dengan ikan keluarga. emas ya. Nah, kenapa harus ikan koi ini? Kenapa nggak memilih yang lain misalnya ikan lele, gurami yang lebih cepat? Kenapa udah memilih ikan yang seperti ini? Apa sih sebenarnya pertimbangannya? Jadi ini sebetulnya secara kebetulan ya. Secara kebetulan, Karena yang tadi itu kita bukan sarjana perikanan, bukan sarjana pertanian. Yang lagi ngetren sekarang kita ini kan ikan konsumsi. Lele, gurami, seperti cerita yang tadi. Kebetulan mereka inilah yang memberikan ide. Ikan koi bang begini. Kita pelajari bersama-sama. Kita analisa. Yuk kita coba. Udah analisa kita bersama. Masuk nih, masuk nih. Kita coba. Kan kebetulan mereka nih sebetulnya banyak yang pintar. Teman-teman ini banyak yang udah mengerti di dunia koi. Cuma keterbatasan banyak kendala lah. Bersama-sama kita bangun. Dan memang betul. Pertama-tama kita coba, pertama ikannya mati. Belajar. Yang tadi tuh kita belajar dengan kegagalan. Jangan kita sampai gagal 2 kali 3 kali. Kalau 2 kali udah pasti tuh. Udah pasti. Sampai terakhir orang udah mulai tahu. Terakhir ketemu beberapa orang yang betul-betul penghobi hobi koi. Semangat lagi. Semangat lagi. Berarti ini untuk ikan koi udah lumayan, udah ada pangsa pasar, udah lumayan. Rencana teman-teman ini mau bikin juga ikan konsumsi. Otomatis kita berembuk lagi. Dari mana, di mana lahannya, segala macamnya. Kita jangan kita tidak punya lahan, nggak bisa, harus kita cari lahan. Apapun caranya ya. Apapun caranya. Mau dikontrak, mau dimanain ya. Makanya kalau kita bersama-sama jadi ringan. Pasti. Yang penting kita bersama-sama, yang penting jujur. Gitu. Jujur ini ya. Sampai sejauh ini pemasaran ikan koi di Payakumbuh atau kabupaten ini gimana bang? Bagus atau masih ada permasalahannya? Ya masih lumayan lah, masih lumayan ya. Kita sebetulnya bicara pasar, kita harus bicara kualitas. Oke. Itulah yang bersama-sama kita dengan keterbatasan ilmu pengetahuan semuanya pelan-pelan ya. Ibarat naik jenjang 1, jenjang 2. Jangan langsung naik lift. Jangan kita langsung menghayal. Jangan langsung naik lift atau eskalator segala macam. Eskavator apa namanya itu? Eskalator ya. Langkah aja dulu dengan kaki ya. Betul. Nah, kan abang sudah terjun ini. Menurut abang pribadi, udah pribadi. Ikan koi yang udah budidayakan bersama teman-teman, bagaimana kualitasnya menurut udah? Nah ini. Makanya sebetulnya karena yang tadi juga. Yang tadi juga. Pelan-pelan karena bersama-sama tadi ini ada punya indukan yang bagus. Ini ada kita kumpulkan. Ada rezeki kita beli ikan yang bagus, tapi masih kecil. Masih murah. Biar kita berpuasa kita kapan dia besar, kapan dia menghasilkan. Nggak apa-apa. Dan itu ikan udah mulai besar, analisa yang kita nampak, kita jual ikan koi per ekor. Per ekor ya, per ekor. Kalau ikan konsumsi kan per kilo.
dari situ udah nampak analisanya udah bagus. Bukan dalam artian kita meninggalkan ikan konsumsi, tidak. Tidak, pasti. Cuma pangsa pasar otomatis terbatas. Ya. Nah, karena rata-rata ya pangsa pasarnya golongan menengah ke atas. Nah, makanya teman-teman kalau kita bikin ikan konsumsi gimana? Nah, itu memang ada rencana ke depannya ikan konsumsi mau kita produksi. Nah, terpaksa kami mulai lagi nih mempersiapkan segala mulai satunya. Lagi berproses ya? Mulai lagi. Nah, ikan koi ini nggak bisa dikonsumsi ya udah? Atau hanya untuk dikoleksi saja? Ya, jadi ikan koi seperti cerita tadi, itu kan satu famili ya, satu keluarga dengan ikan mas. Iya. Yang ikan rejectnya itu bisa kita konsumsi. Oh, yang rejectnya ya, setengah harga kalau kita beli jeans ya. Sobek sedikit ya. Yang KW-nya lah. Yang KW-nya. Oke. Justru lebih bagus karena ikan koi ini kan ukurannya lebih panjang ya, buktinya induknya sampai 1 meter. Satu famili sama ikan mas. Satu famili sama ikan mas. Ya, Oke, kita kembali ke ikan koi ini, ikan koleksi. Gimana dengan pakan atau makanannya? Apakah ini susah atau sama saja dengan ikan-ikan yang biasa, Bang? Mencari makanan untuk ikan ini? Ya, jadi kita tidak bikin ikan ini mewah. Kita bikin ikan ini mewah. Tidak kita bikin ikan ini manja. Oke, sederhana berarti ya. Karena alam kita udah tropis ya, tropis. Sementara di Jepang maju, yang ada musim dingin segala macam, berarti otomatis orang ini mempersiapkan musim dingin, otomatis dia bikin udara gimana panas. Kita udah memang alamnya ikan. Kita cari pakan alternatif. Cari pakan alternatif. Cari pakan alternatif. Kira-kira kita berdayakan limbah. Bisa kita bikin magot di situ. Limbah-limbah pasar. Nah, jadi pemakaian pelet otomatis udah berkurang. Berarti ini mengurangi biaya juga ya? Jauh lebih kurang. Jauh lebih kurang ya? Jauh lebih kurang. Udah, ini masih banyak nih pertanyaan yang akan saya lemparkan. Tapi berhubung durasinya mau habis sedikit ya, kita break dulu ya. Oke, pemirsa, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Minang, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan program yang sama, Otaki, dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama, Udaed masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Tapi sebelum ini Udaed, ada yang ingin saya sampaikan dulu ke Dun Sanak dan TV semua, bahwa Dun TV tanggal 19 Desember nanti akan ulang tahun yang ke-10. Jadi rangkaian acara sebelum itu dari sekarang sampai saat nanti sangat banyak sekali, seperti video ucapan selamat ulang tahun, lomba nyanyi, lomba tari dan musik. Silahkan berpartisipasi ya. Kami tunggu ya dengan hadiah puluhan juta rupiah. Oke, itu saja, kita langsung ke Udaed ya. Oke. Nah, Udaed, kita masuk ke segmen 3 ya, segmen akhir. Ini Udaed, seorang kepolisian juga inisiator dan pembina pertanian dan ikan koi. Ikan koi ya. Kita ada pertanyaan saya mungkin agak sedikit ini ya. Sensitif atau agak dalam sedikit lah. Ini ada nggak dukungan selama ini? Apakah hanya Udaed saja yang berkecimpung sendiri dengan membina adik-adik ini, anak-anak yang mantan-mantan yang pernah di pesantren dulu ya? Apakah ada tambah dukungan dari pihak-pihak lain? Terima kasih. Jadi yang tadi itu dukungan dari pihak lain ada. Ada ya? Dari teman-teman ya. Contoh Syanu punya indukan, ini punya pejantan, ini punya lahan, nah, ya kan. Jadi masing-masing yang punya apa yang bisa diberdayakan kita berdayakan. Nah, itu dukungan. Itu dukungan yang berarti kan masih ruang lingkup itu ya? Masih. Maksud saya ini tambahnya ini ya dari Dinas Perikanan misalnya, sampai sejauh ini sudah melirik nggak mereka? Kita ada kemarin ngobrol-ngobrol dengan PPL. Nah, jadi dukungan dari PPL memberikan pengetahuan ya? Tambahan ilmu. Dan itu bagi kami sangat berharga. Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih ya kepada teman-teman, kepada bapak-bapak yang sudah mendukung kegiatan kami. Sampai kami yang penting berjalan. Berjalan dan alhamdulillah berproses ya? Kami sudah berjalan dan itu sudah kami sudah sangat bersyukur. Nah itu kan ilmu.
masyarakat Ya. lebih ingin dukungan ini misalnya finansial Finansial. atau dalam bentuk materi. Selama ini sudah ada atau sudah ada yang menjanjikan. Ya nantilah kalau ini berkembang kita kasihlah bantuan uang segini untuk beli ini beli itu segala macam. Oh, ya. Ini gimana ini udah? Ya, jadi kalau untuk finansial, untuk dana sedikit-sedikit ada sisa gaji. Kebetulan kita juga anak-anak ini jualan juga di pasar. Oke. Ada sedikit yang punya uang kita kumpulkan, kita belikan keperluan-keperluan untuk ikan kita sendiri. Oke. Untuk sementara dukungan dana dari itu. Itu dulu ya. Dan udah berapa kali kita panen, kan udah bisa sebagian kita sisihkan untuk menambah fasilitas kita. Menambah fasilitas ya. Oke. Itu kan dari teman-teman. Nah, kembali lagi ke ini dukungan. Dari orang tua, dari keluarga udah sendiri. Ini kan otomatis udah terbagi-bagi waktunya, terpecah-pecah. Yeah. Mereka komplain nggak? Nah ini ya, ini ngapain nih capek-capek? Jadi polisi kita juga digaji. Ini sudah ngabisin waktu lagi di sini. Itu pasti. Ini apalagi yang mau dibuat. Wah, kan begitu. Apalagi yang mau dibikin. Nah, gitu. Kita yakin. Yang kita bikin ini positif. Positif ya. Kita tidak ada merugikan orang. Kita yakin positif. Pertama-tama memang apa lagi yang mau dibikin. Terakhir udah berjalan, itu udah kodratnya manusia. Melihat alam, melihat ikan, pasti senang. Ya. Kita sendiri pun demikian. Jadi hobi di situ ada, dan itu menghasilkan. Oke. Kita anggap itu hobi yang positif, hobi yang menghasilkan. Beda dengan cip-cip. Siap. Iya. Oke. Itulah terakhir orang ini udah mulai mengerti. Udah mulai mengerti. Makanya bagi kita nih yang penting berbuat dulu. Yang penting berbuat dulu. Oke. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Nah, kalau berhasil banyak yang ikut. Nah, itu resiko kita. Ibarat orang Minang ya, mau mandikan kuda. Kita dulu yang masuk sungai. Baru kudanya. Iya. Ditarik dulu ya. Iya. Kita masuk sungai dulu. Kita masuk sungai dulu ya. Baru kudanya. Nggak mungkin kudanya aja disuruh ke sungai ya. Nggak mau dia tuh. Oke. Nggak mau. Nah, ini udah selama ini udah kan dulunya kanit narkoba. Sekarang udah melibatkan mantan-mantan yang udah pesantrenkan dulu ya. Ya. Pasti perasaan udah di lapangan di saat-saat itu ketika melihat mereka-mereka yang pernah udah tangkap ini dalam tanda kutip ya. Betul. Akhirnya sekarang bekerja sama Uda. Betul. Apa yang udah rasakan pertama sekali? Ada nggak emosionalnya sedikit? Jadi begini ya. Kita yang namanya manusia pasti ada sisi baiknya. Kita menengok itu. Kembali yang tadi lingkungan. Lingkungan ya. Kalau lingkungan kita ini udah positif, kalau kita berteman dengan perampok, bakat kita ada perampok. Ada. Kita berteman dengan ustadz, otomatis kita akan terbawa menjadi ustadz. Minimal pakaiannya lah. Ya. Minimal pakaiannya, minimal jenggotnya kayak presenter ya. Oke. Minimal jenggotnya. Jadi udah dibawa ke kegiatan positif, akan muncul nilai-nilai positif orang ini. Akan muncul sendiri. Pasti ada orang sisi baiknya. Oke. Kalau bahasa sekarang ini kalau nggak bisa dibina ya udah binasakan. Kan begitu. Begitulah kira-kira. Dalam tanda kutipnya gitu ya. Berarti dari bincang-bincang kita dari segmen 1 sampai akhir ini, saya menangkap kesimpulan nih, menurut pandangan saya pribadi boleh udah ya. Ya. Ada keinginan terselubung udah, sepertinya udah licik ini. Lah. Ya. Ketika udah membudidayakan pertanian, menjadi pembina, inisiator segala macam, dengan merangkul para mantan-mantan ini dan pemuda-pemuda yang berkembang ini ya, berarti udah sendiri mengurangi beban kerja kepolisian ini sebenarnya. Ya. Kan mengurangi kan? Iya betul. Ya, kan? Otomatis mereka bekerja, otomatis mereka banyak kegiatan. Ketika manusia sudah banyak kegiatan, mereka akan lupa untuk membicarakan orang lain dan berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Betul. Berarti itu sebenarnya tujuannya. Jadi makanya sekarang Polri itu udah revisi. Revisi ya. Sekarang ini di polsek-polsek ya. Gimana dia menekan? Kalau dulu kan target kasus harus sekian. Berbeda sekarang. Iya. Polsek ini
laporan polisinya udah mulai menurun. Ini udah mulai menurun. Berarti babinnya, ujung tombak apanya udah bekerja. Udah bisa dia menekan tingkat kejahatan. Sekarang udah terbalik. Itu yang tugas polisi sekarang. Iya, itu ya. Ini target ini menurut kondisi lapangan ya, keadaan di daerah tersebut ya. Berarti targetnya harus segitu ya. Karena betul. Kita polisi pasti tahu lah, bisa menilai ya. Betul. Eksekusi aja ya. Betul. Oke. Nah, udah karena durasi juga. Keinginan terbesar udah apa sih sebenarnya? Membina atau berinisiator di pertanian dan ikan koi. Apa sih keinginan yang sebetul-betulnya? Yang pasti ya. Baik pribadi kita sendiri maupun pribadi teman-teman ya. Yang pasti di situ ada peluang pekerjaan. Nah, ada pundi-pundi yang kita harapkan. Pundi ya. Ada uang. Nah, kita tidak munafik, tidak mungkin kita kerja sosial. Tapi sistem bersama-sama kita bikin. Nah, ada di situ harapan orang ini untuk menjadi suatu lapangan pekerjaan. Termasuk kita sendiri. Walaupun kita sudah bekerja. Karena udah tahu gaji pegawai kan sedikit. Nah, pengabdian yang penting ya. Pengabdian. Nah, yang penting ini lapangan pekerjaan dan ini menghasilkan. Nah, ini menghasilkan. Dengan sumber daya alam kita yang ada, sumber daya manusianya ada, apa salahnya kita manfaatkan? Nah, mudah-mudahan menjadi yang bujang-bujangan, makanya lama-lama orang punya istri takut dia. Karena nanti calon mertua bertanya, kerjanya apa? Gimana anaknya mau hidup? Otomatis dia udah ada profesi, udah dia mandiri, walaupun kecil-kecil. Tapi ada ya. Biar kita menjadi raja di kerajaan semut, daripada kita menjadi anak buah di kerajaan gajah gitu. Sedikit-sedikit ini usaha dia sendiri. Dia direkturnya, dia anak buahnya. Dia sendiri di sana. Yang mana tahu nanti bisa merekrut, membuat pakai anggota. Dia yang bisa menggaji dirinya sendiri ya. Dia bisa menggaji dirinya sendiri. Nah bang, terakhir ini, ada nggak pesan-pesan yang ingin abang sampaikan? Silahkan bang, ini kamera. Pesan-pesan kita pertama, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah membantu segala kegiatan kita. Sampai kita dari tidak ada, sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Yang penting ada dulu. Kita yakin kita maju, bersama-sama kita maju. Kita yakin. Habis itu jangan kendor. Jangan kendor ya, jangan semangat. Kasih kendor ya. Jangan kasih kendor, tetap semangat. Satu lagi nih bang, di luar konteks ini, abang kan mantan kanit narkoba. Mungkin ada pesan-pesan yang abang ingin sampaikan kepada generasi muda sekarang agar jangan terjerumus ke dalam hal itu. Pesan kita, hindari dan jauhi narkoba. Hindari ya. Karena tidak ada positifnya. Tidak ada positifnya. Yang ada di situ bencana. Tidak cocok ya dengan hukuman yang dijalani, dengan profesi yang dilaksanakan, itu tidak cocok. Ancamannya begitu berat. Begitu berat ya. Kasihan kita, anak istri atau keluarga kita. Kasihan. Bencananya bukan untuk dia sendiri ya, tapi untuk efeknya ya. Kasihan kita keluarga. Yang pasti apa untungnya? Apa untungnya? Pikiran anak ini ya, pertanyaan pertama ya. Untungnya apa? Untungnya? Gaya-gayaan doang. Siap. Oke. Carilah kegiatan yang positif. Dan salah satu kegiatan positif itu mari kita bersama-sama di bidang pertanian dan perikanan ini ya. Betul. Kalau masyarakat pemuda-pemuda kalau ingin bergabung boleh ya datang silakan. ya Bang. Silakan ya. Silakan. Bang ini berdomisili di Asrama Polres. Asrama Polres. Tinggalnya ini Bang masih di Rumah Negara. Di Rumah Negara ya. Kalau ingin kerjasama atau mengunjungi Abang bisa langsung ya Bang. Silakan. Masih ada Bang? Atau cukup? Kita rasa cukup. Dirasa cukup ya. Cukup. Nanti semuanya mengalir saja ya. Makasih Bang sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Lain waktu dan kesempatan kalau Abang masih bersedia, ini bolehlah kita undang lagi ya. Siap. Kita bincang-bincang lagi nih. Gimana nih? Maksudnya begini Bang, mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi kita lihat perkembangan ikan ini. Kalau berhasil ini, kalau sukses saya undang, kita undang lagi Abang kalau bersedia. Teman masyarakat, kebiasaan masyarakat kalau nggak berhasil nggak mau mengundang orang kan seperti itu. Ya kan?
kalau kita buahnya masak di batang. Masak di batang ya. Inilah kebiasaan yang susah sekali dihilangkan ya, kalau melihat orang belum berhasil ya nggak, jauhi aja dulu ya, tanpa melihat prosesnya gimana ya. Iya betul. Sekali lagi makasih Bang. Sama-sama. Nah mudah-mudahan seperti kita tadi, lain waktu yang kesempatan bisalah kita undang lagi. Banyak sekali nanti topik atau konsep yang akan kita perbincangkan. Siap, terima kasih atas waktunya. Siap. Oke pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dari bincang-bincang kita bersama Uda Ed, narasumber kita, Kasih Humas Polsek Situjoh Limonagari, Bang ya. Siap. Ada 3045 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang saya ingin ungkapkan, mengutip dari kata-kata beliau, yaitu ada usaha itu ada kemauan ya. Betul. Yang penting ada kemauan dulu, dan lihatlah prosesnya nanti. Untung atau rugi itu adalah bonusnya ya. Iya. Dan yang tertarik lagi Luas sekolah itu. Kata-kata beliau ini, lebih baik menjadi raja di kerajaan semut daripada menjadi anak buah di kerajaan gajah ya. Betul. Sedikit-sedikit tapi ada, itulah sebenarnya bentuk tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri dan orang-orang terdekat. Betul. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sekarang gebiarnya COVID Bang ya. Vaksin. Ayo, mari kita ikuti aturan yang ada untuk keselamatan kita bersama. Dan terakhir, jaga perasaan, jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan pihak kepolisian, agar kita tahu bahwa kepolisian tanggung jawabnya tidak sekedar itu-itu saja ya. Ada sisi lain yang perlu mereka perlihatkan dan perlu kita contoh untuk kemajuan kita bersama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.